Selanjutnya kita masuk ke daun tin. Meskipun sebenarnya ini bukan tanaman asli Indonesia, lebih banyak di area Timur Tengah, Eropa, ya, sebagian Asia Utara, ya. Ini banyak tumbuh dan sebenarnya untuk saat ini pohon tin sudah banyak sekali dikembangkan di Indonesia. Yang sering digunakan untuk pengobatan adalah ke daunnya. Ya. Dia sifat dan rasanya arahnya ke dingin, ya, tajam, sepat, jadi lebih ke arah dingin kering kalau secara umum. Kemudian masuk ke meridian limpa, paru, dan juga ginjal. Jadi kasus-kasus untuk lembab ya, lembab arah panas, area limpa, paru, ginjal ini bisa ditangani dengan menggunakan daun tin. Secara umum ini juga salah satu yang pernah saya teliti untuk kasus diabetes juga, kolesterol juga masuk ya, karena memang saya lebih banyak menangani dua kasus ini. Sering digunakan untuk terapi diabetes dan juga kolesterol, kemudian juga mengobati batu ginjal ya, batu ginjal. Dia bisa memecah batu ginjal. Karena sifatnya dingin kering, maka ketika ada kasus batu ginjal maka otomatis penggunaannya harus disertai konsumsi air putih cenderung hangat yang banyak ya, untuk arah yang batu ginjal ini. Kemudian tidak digunakan dalam kasus PC. P itu limpa, C itu lemah. Jadi kelemahan limpa dengan feses lembek ya, berarti kondisinya adalah dingin. PC dalam kondisi dingin. Karena nanti ada kasus di mana PC dalam kondisi lembab panas atau kondisi panas ya. Jadi contoh tadi diabetes lembab panas ini termasuk kondisi PC ya. Kelemahan limpa tetapi dengan sindroma lembab panas ini masih bisa masuk. Tapi kalau kondisinya PC kondisi dingin, lembab dingin atau dingin kering, maka nanti harus hati-hati penggunaannya. Kemudian jangan digunakan selama kehamilan. Ingat, kehamilan adalah lembab hangat ketika dikasih sesuatu yang dingin kering, apalagi yang sifatnya tadi bisa memecah batu ginjal, maka otomatis akan menjadi masalah bagi janin. Oke, penggunaan dengan cara dekokta ya, rebus begitu, berarti ini nanti dikeringkan terlebih dahulu. Untuk efek samping yang sering ditemukan adalah untuk kulit-kulit yang sensitif, dia akan menimbulkan gatal ya. Jadi kalau bisa pemanenannya benar-benar hanya diambil daunnya saja ya, daunnya saja, tidak sampai ke batang, dan hindari getah dari daun tin. Jadi nanti caranya ketika sudah diambil ya, dia harus didiamkan dulu sehingga getahnya itu keluar. Setelah keluar nanti dikeringkan. Ketika dikeringkan nanti yang diambil hanya hijaunya saja, sedangkan jari-jari daunnya ini dibuang karena banyak getahnya tersimpan di sini, dan ini nanti akan menyebabkan gatal. Ketika dilakukan perebusan sebisa mungkin cenderungnya agak lama ya, merebusnya ya, sekitar 10 menit sampai 15 menit, kurang lebih 9 sampai 15 gram. Kemudian rosella ini juga banyak ya, sering dipakai, rasanya nano-nano ya, ada manis, asam, sedikit hambar, sepet ya. Dia arahnya masuk ke afinitasnya ya, limpa, paru, jantung, dan juga liver. Maka arahnya ini sedikit mengeringkan ya, ada arah mengeringkannya.